Niu Shurong. Ayo. Kenapa kita pergi? Kita sudah di sini. Mampir aja buat nyapa. Kamu gak mau nyapa dia kan? Kenapa kamu pergi nyapa? Yah, dia lagi sedih sekarang. Coba aja beli beberapa baju buat bantu dia. Shurong. Sudah bertahun-tahun kamu jadi direktur pabrik. Kenapa kamu nggak bisa bedain yang baik dan buruk? Kamu nggak bisa jual baju kualitas kayak gini. Tapi aku tahu. Susah kerja sendirian. Iya, karena kamu terlalu keras kepala. Direktur nggak mau kamu pergi. Kamu maksa pergi. Kalau kamu masih di pabrik, kan kamu direktur. Kamu nggak perlu keluar dan diperlakukan kayak gini. Mungkin aku akan balik dan bicara sama direktur buat kamu, biar kamu bisa balik. Nggak perlu. Kupikir kamu belum makan. Lapar nggak? Ini martabak yang baru kita bungkus dari restoran. Masih hangat. Kamu bisa makan kalau nggak keberatan. Xin Mei. Xin Mei. Aku cuma mau baik aja. Martabak ini masih favorit kamu. Xin Mei nggak perlu. Aku bawa makanan buat Shurong. Zhao Zibo, kenapa kamu ada di mana-mana? Oke, kamu lanjut aja. Aku ada urusan di ballroom, aku harus pergi. Bukannya Yu Laosan ada di ballroom. Shurong, banyak banget keramaian. Setengah kota terang karena kamu. Wah, Bos. Kamu bilang apa? Jangan panggil aku wah. Aku udah gede, bukan anak kecil. Oke deh. Lihat deh ukuran parkirannya. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan mengikutimu kalau nanti aku tidak bisa cari nafkah. benarkah kamu mau ikut aku? Hati-hati dengan ucapanmu. Bos. Ya. Sudah lama sekali dan semuanya berubah. Siapa sangka Niu Shurong adalah yang terbaik di antara kita? Aku baru saja dari tempatnya. Dia buka toko baru. Itu benar-benar. Bendera merah berkibar dan petasan meledak. Ya, cukup meriah juga. Bagus. Bagus apa? Jadi kamu tidak mau mampir ke sana? Aku tidak pergi. Aku harus jaga di sini. Biarkan aku yang melakukannya untukmu. Maksudmu apa? Benarkah kamu mau putus semua hubungan dengan dia? Janji seorang pria harus ditepati. Kurasa mereka baik-baik saja. Benarkah? Tenang. Sudah bertahun-tahun. Tidak ada yang tidak bisa kita lewati. Damai itu tidak mudah. Jangan buat masalah. Bisakah kamu sampaikan sesuatu ke istrimu? Pabrik tempat Xin Mei bekerja sedang tidak baik-baik saja belakangan ini, dan dia punya sifat yang keras. Sekarang,
Keadaannya seperti ini. Jangan bicarakan masa lalu lagi padanya. Oke, Kamu bilang padaku, kamu bisa tenang. Tapi, tidak ada tembok yang tidak ada retaknya. Aku akan pergi dulu. Apa yang bisa kita lakukan kalau begini terus? Tidak ada yang bisa kita andalkan. Bahkan gaji pun tidak bisa kita dapatkan. Ya? Mungkin lebih baik aku kerja untuk New Shurong. Benar, bisnisnya semakin besar. Dia hampir buka cabang baru. Bukan begitu? Tentu saja. Itu baju tadi. Haruskah kamu begitu? Bukan toko baru New yang buka. Aku tahu. Bisa-bisanya dia begitu hebat. Aku punya kabar baik untukmu. Komunisme datang lebih awal. New Shurong mengundang kita makan malam nanti. Sungguh. Seafood segar. Makan sepuasnya. Cepat selesaikan kerjaan biar bisa pergi. Baiklah. Ada yang sebaiknya tidak pergi. Aku tidak bilang aku akan pergi. Kalau aku aku akan malu untuk pergi. New punya karir yang bagus. Toko yang besar. Tapi ada yang gajinya pas-pasan. Aku mungkin akan sangat iri. Wah, ini tidak bisa ditahan. Kalau aku orang itu aku pasti iri. Tapi kamu harus makan lebih banyak. Kamu terlihat sangat kurus. Seperti monyet. Kamu ngomong apa? Kamu masih tertawa. Aku kurus tapi kuat. Aku akan mengajarimu satu persatu. Berhenti sekarang. Kamu minum. aku senang melihat saudari-saudariku di pabrik, jadi aku minum sedikit. Ketika semua orang saling kenal, kita semua masih muda. Waktu berlalu begitu cepat. Kamu hanya sedang emosional. Kamu tidak pernah minum. Sekarang kamu buang semuanya karena senang. Ayo minum air. Aku belum bisa berhenti. Aku masih banyak kerjaan. Aku masih di sini. Aku tidak bisa selalu mengandalkanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu pikir aku melakukan ini tanpa alasan? Kamu harus membalasku dengan baik. Shurong, kamu sudah bekerja keras dan minum. Kamu tidak kuat melakukan ini. Tugasmu sekarang adalah pulang dan tidur. Ngomong-ngomong Zibo, bagaimana kabarmu dengan software itu? Aku tidak merendahkanmu. Lihat toko Xiao Niuku. Dari dulu hanya sebuah lapak kecil. Kenapa punyamu tidak ada perkembangan? Siapa bilang tidak? Aku membuat aplikasi yang banyak diunduh. Dan ulasannya sangat bagus. Mungkin kamu harus memulai perusahaan software. Tidak. Aku tidak punya waktu untuk itu. Pekerjaanku memasang AC. Tidak menyisakan waktu luang untukku. Kalau ada waktu, lebih baik aku mengembangkan beberapa aplikasi baru. Berusaha membantumu. Kurasa kamu bisa kembali ke Weiran. Bukankah dia selalu ingin kamu kembali dan membantunya? Sejujurnya aku sudah memikirkan Weiran. Aku bisa membayangkan betapa sulitnya dia berjuang selama ini di Shanghai. Apa yang dia alami? Aku takut sama buruknya dengan di pertanian Jianhu dulu. Aku tidak sempat melawannya sepanjang jalan. Sekarang perusahaan berkembang sangat baik. Bagaimana aku bisa kembali untuk berbagi kemenangan dengannya? Aku tidak bisa mengambil keuntungan dari orang lain seperti itu. Zibo, bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Kamu lihat sekarang, ada iklan komputer Zibo di mana-mana. Perusahaan Weiran begitu besar. Di masa depan, pasti dia akan melibatkan industri pengembangan software. Aku tidak berpikir kamu akan mengambil keuntungan darinya. Justru kamu bisa bekerja sama dengannya untuk membuka pasar baru. Shurong, kamu memang terdengar seperti wanita kuat. Kurasa kamu sudah lelah dengan ini. Freelance sebagai pemasang AC. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kamu memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku baik-baik saja. Aku melakukan apa yang kusukai setiap hari.
Aku masih sering melihatmu dan bisa membantumu. Bagus kan? Ayah, kenapa kamu melakukan ini? Sudah selesai. Pinggangmu sakit, biar Zhao Zibo yang melakukannya. Kakak, Jangan teriak. Hari ini adalah hari besar bagi Shurong untuk membuka toko itu. Kakakmu sangat mendukung pekerjaannya. lihatlah dia langsung berlari ke Shurong saat mendengar nama Niu Shurong. Kakakmu dan Shurong sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Mereka tidak menikah tapi selalu bersama. Kamu tidak boleh bertanya atau membicarakan hal ini. Setiap kali aku menyinggungnya, dia langsung melotot padaku. Biarkan saja dia yang memutuskan. Kamu bisa apa? Dia sudah lama memalingkan muka dari kita. Jangan marah. Aku akan memarahinya. Zibo ya? Sudah lewat jam 1. Aku traktir kamu makan malam. Terima kasih tapi sudah lewat jam 1. Pulang saja setelah seharian bekerja. Tapi aku ingin bicara denganmu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, oke. Dan aku tahu kamu ingin bersikap baik padaku. Tapi Shurong, aku percaya kamu adalah orang yang paling bisa mengerti aku. Ayo pergi. Oke. Xin Mei. Ada sesuatu yang terjadi pada kakakmu. Apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu. Ada telepon dari perusahaannya. Katanya dia jatuh dari lantai 2 saat memasang AC. Dia sekarang di rumah sakit. Selamat datang. Diam. Kamu berani membuka toko di sini dan mencari untung. Tentu saja aku membuka usaha ini untuk mencari uang. Jangan cari-cari masalah. Cari-cari masalah. Bukan urusanku berapa uang yang kamu hasilkan. Tapi kamu tidak boleh mencari uang dengan mengorbankan nyawa kakakku. Apa yang kamu lakukan, Zhao Xin Mei? Untukmu. Kakakku terbaring di rumah dengan kaki patah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana dengan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan hanya diam di tokomu di sini? Apa yang kamu katakan? Dia patah kakinya? Jangan pura-pura. Dia nggak bakal jatuh kalau kamu nggak nyuruh dia pasang AC kamu di tengah malam. Untungnya itu lantai 2. Kalau lebih tinggi aku kasih tahu. Kamu nggak bakal bisa berdiri di depan aku sekarang. Kak Zibo. Parah nggak? Sekarang kamu pura-pura peduli sama dia. Selama ini kamu pernah peduli sama dia nggak? Karena kamu. Dia nggak pacaran, nggak nikah. Dia hancurin karirnya buat kamu. Dan sekarang dia cedera karena kamu. Ayahku udah tua. Dan sekarang dia harus ngurusin dia. Semua karena kamu. Kamu punya hati nggak sih? Kakakku udah lakukan semua yang dia bisa buat kamu. Kamu pernah mikirin dia nggak? Kamu pernah ngapain buat dia? Niu Shurong. Dalam hal egois. Dalam kasus kakakku. Nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Kamu yang terbaik. Paman Zhao, Zibo ada di rumah? Iya. Di dalam kamar. Kalau gitu aku ke dia. Oke. Silahkan. Terima kasih. Kak Zibo. Masuk. Shurong, kamu datang. Ada orang di tokonya nggak karena kamu di sini? Kamu nggak perlu khawatir sama aku. Gimana kakinya? Sudah sembuh. Cuma retak ringan. Sekarang aku bisa jalan. Bagus kalau udah oke. Oke, bangun dan ikut aku ke suatu tempat. Mau kemana? Kamu bakal tahu kalau ikut aku. Ayo. Jadi rahasia.
Ini dia. Kota komputer. Pak Niu, silakan lewat sini. Pak Niu, silakan menikmati. Terima kasih. Bagaimana kalau buka toko komputer di sini? Kamu sudah familiar dengan hardware dan software. Kurang cocok tempatnya buat kamu. Untukku. Kamu nggak perlu khawatir soal sewa. Uangnya sudah dibayar. Kontraknya sudah ditandatangani. Kamu tinggal ada di sini. Dan lakukan yang terbaik. Shurong, aku nggak bisa terima ini. Aku nggak perlu kamu lakukan ini untukku. Aku nggak mencoba membantumu. Aku minta tolong padamu. Kasih aku kesempatan untuk membalas budi. Aku sudah banyak berutang padamu. Hari ini kita akan belajar pelajaran ke-11. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. News Hang. News Hang. Ya, Tidur di kelas. Makanya nilai kamu nggak pernah naik. Keluar. tunggu Bu. Keluar dan berdiri. Ya, Baiklah, kita lanjut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembuatan kertas. News Hang. Kenapa kamu tidur di kelas? aku ngerjain PR sampai jam 2 malam kemarin. PR-nya nggak sebanyak itu. Mamaku minta aku kasih kamu tes ini. Gampang? Aku ngajar kamu dan kamu bisa mengalahkanku. Lupakan. Mamamu pasti ngomongin kamu. Orang tua kita selalu punya masalah. Kita berdua yang jadi korban. Beneran nyebelin. Oh tidak. Kita harus cari cara. Biarin aja. Kita bisa gantian dapat ranking pertama. Jadi tidak ada yang harus berkelahi. Shengnan, kamu memang jenius. Pasti. Kamu masih berdiri. Guru tidak mengizinkan saya pergi. Saya rasa saya akan masuk dulu. Permisi, apakah nama Anda Zhao Zibo? Saya. Nama saya Siwe. Saya di sini untuk wawancara. Saya can duduk. Bos. Berapa harga komputer ini? 3,800. Bisa lebih murah. Aduh. Jadi kamu mencari tawar menawar diskon di sini, tunggu sebentar. Oke, jangan khawatir. Apa maksudmu mencari tawar-menawar? Tidak. Tuan, lupakan saja. Ini masalahnya. Komputer kami sedang diskon. Harga kami wajar dan jujur. Kami tidak melakukan promosi penjualan, seperti beli satu dapat lebih banyak. Semuanya produk berkualitas rendah. Kami hanya menjual komputer saja. Tapi dengan harga terendah. Apakah itu baik untuk Anda? Baiklah, ambilkan satu untuk saya. Setuju. Cepat. Oke. Baiklah, terima kasih. Selamat datang kembali. Oke, sampai jumpa. Hati-hati. Apakah wawancara saya berhasil? Kamu memang pandai bicara. Tapi apakah kamu tahu tentang komputer? Saya tidak perlu keahlian komputer. Saya hanya perlu tahu psikologi konsumen. Dan merek mana yang laris. Apa yang akan kamu lakukan jika seseorang bertanya tentang keahlian? Saya bukan teknisi komputer. Saya menjual komputer. Dan sebelum pelanggan datang membelinya, mereka pasti sudah tahu tentang semuanya. Contohnya kalau pelanggan mau komputer Zibo. Kenapa kita tidak stok lebih banyak saja? Apa maksudmu? Kamu kuno banget. Aku. Bisa-bisanya kamu namain Zibo.
Apa hubunganmu dengan komputer Zibo? Kamu ngomong ke aku kayak gitu. Aku nggak tahu kamu kayak lagi diwawancara. Aku bisa lihat. Kamu nggak ada niat buat hire aku. Aku bakal kasih tahu apa yang aku omongin ke kamu. Kamu cuma kuno dan keras kepala. Aku. Kecuali aku, nggak ada yang mau kerja sama kamu. Sekarang kamu bikin aku kayak gitu. Aku hire kamu hari ini. Semuanya laporan medisnya. Pulang dan minta orang tua kamu tanda tangan. Ya. Kamu bisa ambil itu. News Hang ini punyamu. Golongan darahmu apa? Golongan B. Kata orang golongan B paling ceria. Ngomong-ngomong golongan darahmu apa? Golongan O. Golongan darah orang tuamu apa? Mereka berdua golongan A. Ada apa? Nggak mungkin. Dua A nggak bisa punya anak golongan B. Kenapa nggak? Lihat aku. Cuma ada satu cara. Itu bukan anak kandung orang tuamu. Kamu bukan anak kandung orang tuamu. Beneran? Kamu bisa tanya guru kalau nggak percaya. Terus mereka salah kasih golongan darahku. Aku bilang aku anak kandung orang tuaku. Niu Zhang, laporanmu. Ada apa? Emang ibumu tahu? Tentu saja. Tapi Niu Zhang, gimana kalau itu beneran? Kalau gitu aku harus tahu kebenarannya. Baiklah. Ikuti aku. Ayo. Aku kembali. Kamu sudah makan. Ini untuk makan malam. Kamu harus makan sebelum kehabisan makanan. Ada apa? Ada yang mengganggumu. Aku ingin berhenti. Kenapa? Pabrik sekarang tidak menguntungkan. Gajiku hampir tidak cukup. Mungkin aku bisa belajar dari orang lain. Jalankan bisnis. Aku tidak bodoh kan? Setidaknya aku bisa mencoba. Oke. Bagaimana kalau kita buka toko pakaian juga? Kita mungkin bisa lebih baik dari Shurong. Apa maksudmu? Apa maksudmu lebih baik dari Shurong? Kamu bilang dia melakukannya dengan baik dan dia hebat sekarang. Aku hanya tidak bisa melakukannya dan selalu kalah darinya. Membuka toko pakaian seperti dia. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bercanda. Tidak lucu sama sekali. Jika aku benar-benar dipecat, bagaimana kamu bisa tertawa? Mari kita lihat bagaimana kamu tersenyum. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu makan. Barang-barang ini tidak ada nutrisinya. Jangan pergi, aku tidak bisa makan lagi. Kembali. Ibu, Makan malam sudah di meja. aku makan di rumah Bibi. Apa maksudmu? Kamu benci masakan ibu. Kamu tidak suka lagi. Kamu suka pergi ke rumah bibi untuk berpesta. Kalian berdua membelot. Baiklah, kamu pikir rumah bibi enak. Kamu pergi makan di rumah mereka dan tinggal di rumah mereka. Jadilah anak yang baik untuknya. Aku tidak punya keberuntungan.
Ibu, apakah kamu menyesal memiliki aku? Kamu sudah melakukan. Pergi sana. Apa kamu mengatakannya karena marah atau kamu serius? Jangan menakutiku. News Heng. Bicaralah News Heng. Aku hanya orang yang tidak penting di keluarga ini. Aku adalah orang yang tidak penting di dunia ini. Orang tua kandungku membuangku. Tidak ada yang menginginkanku. Apa yang kulakukan di keluargaku? Jangan berpikir begitu. Aku bisa pergi bersamamu jika kamu harus pergi. Apa? Kamu adalah sahabatku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku bilang kita pergi bersama. Non. Aku adalah ibu dari Ki Shengnan. Apa yang kamu katakan tentangnya? Ki Shengnan dan Niu Zheng tidak datang ke kelas hari ini, dan tidak meminta izin. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Kupikir dia ada di sekolah. Benarkah? Aku akan pergi, Non. Shengnan. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Niu Zheng ada di sini? Tidak. Apa yang kamu lakukan pada Niu Zheng? Jangan berteriak. Tenang saja. Niu Zheng adalah cucuku. Dia adalah jantung dan jiwaku. Aku sudah memberitahumu semuanya. Jagalah dia jika kamu bisa. Atau kembalikan dia jika kamu tidak bisa. Kami bisa. Kamu mengerti. Jangan khawatir. Tidak ada apa-apa. Dia tidak muncul di kelas hari ini. Dan kemudian kami pulang dan tidak melihatnya. Jadi kami bertanya-tanya apakah dia kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan padanya? Apa kamu membentaknya atau memukulnya? Aku ingin kamu berhenti bicara omong kosong. Pergi dan cari dia serta periksa di rumah Shurong. Ibu dan ayah? Ayah? Ibu. Sesuatu yang buruk. Apa yang terjadi? Niu Zheng dan Shengnan kabur dari rumah. Kenapa? Kenapa? Kenapa mereka kabur dari rumah? Niu Zheng bertanya sesuatu padaku hari ini, tapi kurasa dia sudah tahu. Apa yang dia tahu? Apa yang kamu katakan? Dia bertanya apakah dia anak kandungmu. Nui Shurong. Kamu keterlaluan. Kamu tidak bisa melihatku hidup tenang ya. Kamu boleh membenciku. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Jika sesuatu terjadi pada Niu Zheng, aku akan melawanmu. Berhenti berteriak. Apa yang salah denganmu, Nak? Bagaimana bisa kamu tidak tahu apa yang harus dikatakan? Ayo. Jangan langsung menyalahkan semuanya sekarang, oke? Mari kita berpisah dan mencari mereka. Benar. Ambil anak-anak dan cari cucuku. Cari cucu-cucuku. Aku akan pergi. Cepat pergi. Baiklah, aku pergi. Jangan khawatir. Ibu, aku pergi dulu. Cepat pergi. Ayo minum air. Cari cucuku. Aku tahu mereka sudah pergi. Shengnan. Kamu pikir apa yang dilakukan orang tua kita sekarang? Apakah mereka akan mencari kita? Aku tidak tahu. Seharusnya. Aku yakin orang tuamu akan. Ibuku mungkin bahkan tidak tahu aku keluar. Apakah kamu menyesal? Jika kamu menyesal, mari kita pulang. Aku tidak menyesal pergi. Jalan cepat. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Lucu. Pertama kali aku melihat cewek melindungi cowok. Apa ini? Cantik menyelamatkan pahlawan? Ayolah, Cantik APA yang menyelamatkan dia pasti penchcut. Benar. Cantik menyelamatkan pengecut. Aku bilang ya. Orang tuaku ada di sini. Awas deh kalian. Orang tua, pergi. Menyingkir.
Niu Zheng. Di sana, sepertinya ada seorang pria. Niu Zheng. Ada apa denganmu? Bangun. Biarkan Mama periksa. Mama, Bagaimana kamu bisa terluka? Mama kamu datang untukku. Kupikir kamu membuangku. Ini Mama. Ada apa? Paman Qi aku baik-baik saja. Shengnan ada di sana. Kamu harus ke sana. Ada apa dengan Shengnan? Jangan pergi. Ayahmu sudah periksa semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa terluka? Tidak apa-apa. Kamu tahu itu sakit. Janji sama Mama. Jangan pergi tanpa bilang-bilang. Ya Mama. Niu Zheng. Ada apa denganmu? Bisa tanya begitu? Bukan ini semua salahmu? Bagaimana dengan Shengnan? Bukannya kalian bersama? Dia ditarik oleh 2 preman karena aku. Mereka pergi kemana? Ke sana. Pergi sana. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Qi Wei. Qi Wei berhenti. Kamu tidak bisa kembali Qi Wei. Pergi. Ayah? Tenang saja, Nak. Kamu benar-benar menakuti ibu. Ibu. Kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Ibu, aku salah. Untuk apa kamu lari-lari? Ayah? Kamu terluka. Tidak. Sebenarnya, aku sangat menghargai kedua orang itu. Ibu, aku pikir. Sekarang seperti mimpi. Keluarga kita berkumpul. Jika aku pulang, ibu dan ayah akan menghilang. Shengnan kamu baik-baik saja. Qi Wei. Tenang saja anak-anak baik-baik saja. Kita harus pulang. Shengnan. Bantu dia mandi air hangat. Mandi. Ayo pergi. Ibu. Anaknya sudah tidur. Kalau begitu kita tidur. Kita sudah sibuk seharian. Aku lelah. Kamu tidak seharusnya lelah. Aku melihat. Kau bersatu kembali dengan istri dan anakmu dan kau memeluk mereka sangat hangat. Kau memeluk Niu Shurong begitu lama.
dan kau tidak melepaskannya. Kamu tidak lelah. Kamu menyulut kembali cintamu. Apa maksudmu? Aku ingin menjelaskannya. Kamu tidak bisa menjelaskannya. Kurasa ini aneh. Niu Shurong yang salah. Kamu tidak menyalahkannya. Kamu sekarang menyalahkan aku. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Sudah cukup kita semua lelah. Ayo tidur. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sekarang Niu Shurong punya karir yang sukses. Tapi aku hanya pekerja pabrik. Bahkan gaji pun tidak bisa aku dapatkan. Sekarang kamu ingin hidup bersama Niu Shurong. Kamu ingin hidup bahagia bersamanya. Omong kosong. Aku tidak ngomong sembarangan. Aku hanya tidak rela. Kenapa Niu Shurong bisa punya segalanya? Apa yang aku punya hanya kamu, tapi dia masih ingin mengambilmu dariku. Dia lahir dari keluarga baik. Semua orang menyukainya dan mau membantunya. Ketika kita bekerja di pabrik yang sama, semua hal baik jadi miliknya, bukan aku. Meskipun dia membuat kesalahan besar, dia mengundurkan diri dari pabrik, dia bisa punya karir sukses. Tapi aku selalu bekerja keras di pabrik. Tapi mereka tidak memberikan apa-apa padaku, dan mereka memecatku dari posisiku. Kamu juga tidak suka padaku. Kamu dipecat. Aku akan dipecat cepat atau lambat. Aku akan segera tidak punya pekerjaan. Kamu akan segera meninggalkanku. Tidak apa-apa. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, aku akan memberimu uang untuk pabrik tua itu. Tidak masalah kalau kamu berhenti kerja. Kamu tidak akan memberiku uang. Kamu akan hidup bersama Niu Shurong. Kamu akan meninggalkanku sendirian. Omong kosong. Niu Zheng, kamu sedang apa? Kamu marah sama siapa? Diriku sendiri. 2. 1, 2, 3. Shengnan, kalau si brengsek itu, berani ganggu kamu lagi. Aku akan pukul 1 kalau ketemu 1. Pukul 10 kalau ketemu 10. Niu Zheng, asal kamu. Jangan bawa aku pergi dari rumah. Aku nggak akan ketemu brengsek. Jangan sebut-sebut. Jangan merasa bersalah. Sebenarnya malam itu, aku dapat berkah dari musibah. Kita malu banget malam itu. Mana ada berkahnya. Beneran? Aku sangat takut waktu itu. Kupikir aku akan mati. Tapi waktu ayah dan ibuku datang menyelamatkan aku merasa sangat bahagia. Niu Zheng, aku mau promosikan ayahku supaya bisa bersatu lagi dengan ibuku. Kamu nggak suka? Ayahku tinggal sama ibumu. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku ada ide. Tapi kamu harus bantu aku. Oke, ayo. Ayo. Niu Zheng, makan dulu. Aku datang. Ada paha ayam. Aku masak khusus buat kamu. Mama, kenapa kamu nggak makan paha ayam? Aku nggak suka makan itu. Aku lagi diet. Mama, aku mau bahas sesuatu sama kamu. Besok Shengnan ulang tahun. Dia mau aku datang ke rumahnya. Ikut merayakan. Mama, kalau kamu nggak mau aku ke rumahnya, aku nggak akan pergi. Dan tinggal di rumah buat ngerjain PR. Gak apa-apa, kamu boleh ke rumahnya. Tapi kamu harus pulang cepat. Ma'am,
Besok ada orang lain yang akan pergi ke rumahnya. Aku tidak akan pulang untuk makan besok malam. Kamu mau pergi kemana? Lausan punya ide baru. Jadi dia akan mengundang seseorang untuk makan. Kita akan ngobrol. Oke, aku tahu. News Heng, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang aku berikan? Ya, Bagus. Kamu pergi dulu. Aku ada urusan. apa itu? Bisnis aku akan pergi bersamamu. Aku harus pergi sendiri. Misterius sekali. Aku harus pergi menemui orang yang sangat penting. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu di lapangan? Ayahmu akan datang? Jangan bilang mamaku. Kalau tidak pestaku tidak bisa diadakan. Apakah kamu dengar aku? Aku harus pergi. Ingat, dah. Di mana Sheng Nan? Kenapa Jatai datang ke sini bersamamu? Aku juga tidak tahu. Dia tidak memberitahuku. Kamu bertengkar dengannya? Tidak. Tante. Kalau Paman Ki kembali, apakah kamu akan bersama dengannya lagi? Kenapa tiba-tiba bertanya ini? Tidak ada. Aku hanya bertanya. Mamamu menyuruhmu bertanya ini? Tidak. Tidak. Mam, aku pulang. Kamu pulang sayang. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Mam. Niu Zheng ada di sini. Aku datang untuk merayakan ulang tahun Sheng Nan. Oke. News Heng, ayo pindahin mejanya. Masuk dan duduklah. Hari ini adalah hari paling bahagia saya. Saya ingin merayakan ulang tahun saya setiap hari. Kamu mulai ngomong gak jelas lagi. Siapa yang mau merayakan ulang tahun setiap hari? Saya ingin merayakan ulang tahun saya setiap hari. Agar saya bisa melihat ayah saya setiap hari. Nyalakan lilinnya. Ayo. Tiuplah lilinnya. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Tiuplah lilinnya. Tunggu. Saya mau membuat permohonan. Saya harap ayah dan ibu saya
bisa hidup bersama selamanya. Niu Zheng. Saya pikir kita harus pergi. Saya ingin tinggal di sini sebentar lagi. Kamu bisa pergi dulu. Shengnan. Apakah kamu senang hari ini? Sangat senang. Bagus. Bagus. Ya, ya. Saya harus pergi. Shurong. Bisakah kamu jalan-jalan sebentar dengan saya? Ayo, ayo. Ibu, ayo. Oke. Ini hadiah ulang tahun yang saya inginkan. Selamat. Hari ini Shengnan sangat senang. Sudah lama sejak terakhir kali saya melihatnya tersenyum seperti ini. Saya ayahnya. Tapi saya tidak cukup baik. Tidak ada kata-kata yang ingin kamu sampaikan kepada saya. Hari ini saya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Shengnan. Sebenarnya saya tidak memberitahukannya kepada Xin Mei. Selama bertahun-tahun ini saya selalu menjaga jarak denganmu. Kamu membesarkan anak itu sendirian. Aku harap kamu tidak akan menyalahkanku. Aku mengerti. Shengnan juga tidak akan menyalahkanmu. Dia hanya merindukanmu. Dia selalu bilang dia merindukanmu. Xin Mei, Kamu bohong padaku. aku tidak bohong padamu. Kamu bohong padaku. Oke. Aku bohong padamu. Kamu bohong padaku hanya untuk Niu Shurong. Bukankah kamu janji padaku bahwa kamu tidak akan pernah bohong padaku seumur hidup? Aku melakukannya. Hanya untuk merayakan pesta ulang tahun Shengnan. Aku bohong padamu. Aku ingin melindungimu, jadi aku melakukannya. Sekarang aku tahu kamu bohong padaku. Itu lebih menyakitkanku. Niu Shurong, kamu berani melakukannya. Kamu mengambil Niu Zheng dariku. Lalu kamu mengambil Qi Wei dariku.
Aku pikir selama bertahun-tahun ini, kamu sudah memahaminya dan punya keberanian untuk menghadapi kebenaran. Aku tidak menyangka kamu masih tidak akan melepaskanku. Kamu masih ingin membalas dendam padaku. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Berhenti. Kamu pergi karena kamu merasa bersalah. Kamu mengakuinya. Mari kita selesaikan ini malam ini di sini. Sudah cukup. Ini bisa ditunda. Jangan berteriak tengah malam. Kamu masih membelanya. Kenapa kamu berani bilang kamu tidak bohong padaku untuknya? Kiwe, aku mohon padamu. Jangan bohong padaku lagi. Jangan janji padaku hal yang tidak bisa kamu lakukan lagi. Karena aku bodoh. Untuk setiap kata yang kamu ucapkan padaku, aku percaya. Apa yang terjadi denganmu? Pergi sana. Bahkan jika aku mati di sini, aku tidak butuh bantuanmu. Kiwei, kau meninggalkanku. Kupikir kau akan lebih bahagia dibandingkan saat bersamaku. Lihat dirimu. Menjadi apa kau sekarang? News Heng. Cepat katakan padaku, apakah rencana kita berhasil? Bagaimana reaksinya? Ya. Dia sangat marah. Itu menunjukkan rencana kita berhasil. Pikirkan sebentar. Ibumu mendorong ayahku. Aku akan menarik ayahku. Tidak banyak waktu. Sekali saja cukup. Lalu ketika ayahku ingin pulang, ibumu tidak akan mengizinkan. Sheng Nan. Apa yang kau inginkan? Rapat orang tua akan diadakan dalam 2 hari. Wang Huan, bagaimana kabarnya? Jangan mendesak. Aku akan membantumu. Siapa yang ada di daftar? Semoga Tuhan memberkatiku. Kuharap aku tidak ada di daftar. Tidak masalah jika kau ada hanya daftar sementara, belum final. Itu tidak baik. Kau cacat di sini. Aku akan membantumu. Maaf. Apa yang terjadi? Lebih baik kau lihat sendiri. Maaf. Kupikir kau adalah wakil direktur. Kau tidak akan pernah ada di daftar. Tapi aku tidak menyangka. Ini hanya daftar sementara, belum final. Aku harus melakukan tugasku. Mama. Rapat orang tua akan diadakan besok. Aku mengerti.
Mama, apakah kamu masih marah? Aku tidak akan pernah membuatmu khawatir tentang diriku. Ini bukan urusanmu. Aku pikir Paman Qi sangat baik padamu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Aku juga tahu dia baik padaku. Aku terlalu kompetitif. Aku tidak bisa melihat Niu Shurong lebih baik dariku, dan aku juga tidak ingin dia melihat aku kesal. Aku sudah bersaing dengannya selama bertahun-tahun. Sebenarnya aku sudah bersaing dengan diriku sendiri. Aku tidak membiarkan diriku pergi. Aku mengabaikan orang lain. Mengapa aku mengatakan kata-kata ini padamu? Kamu tidak mengerti. Aku mengerti, aku sekarang di SMA. Mama, kamu marah dengan Paman Qi karena dia bergabung dengan pesta ulang tahun Shengnan? Sebenarnya ini adalah rencana Shengnan. Ini adalah Qi Shengnan. Sebenarnya kamu Bibi dan Paman Qi tidak mengetahuinya. Mengapa dia melakukannya? Sama seperti aku. Dia menginginkan keluarga yang utuh. Mengapa kamu memberitahuku? Aku tidak ingin kamu kesal. Aku tidak kesal. Aku sangat bahagia. Niu Zhengku sudah tumbuh dan menjadi bijaksana. Jam berapa sekarang? Kamu tidak perlu masuk kelas? Hanya ketika kamu bertugas, aku bisa menemukanmu dengan mudah. Ada apa? Aku ingin kamu ikut serta dalam rapat orang tua. Bagaimana dengan ibumu? Dia terlalu sibuk untuk ikut serta dalam rapat. Jadi aku datang ke sini untuk menemuimu. Tidak nyaman bagiku. Apakah karena Bibi Xin Mei? Aku tahu. Di matamu, Bibi Xin Mei jauh lebih penting daripada aku. Next time. Aku pasti akan pergi next time. Aku janji sama kamu. Teman-temanku semua menertawakanku karena aku tidak punya ayah. Sebenarnya aku punya ayah, tapi mereka tidak percaya. Aku kuma Injin member Humarika. Aku punya ayah. Ayah, aku mohon. Tolong ikut rapat orang tua. Sudah stop. Shengnan. Aku akan pergi. Shurong sangat sibuk. Besok aku mewakili dia. Ikut rapat orang tua.
Kamu juga ikut. Paman Qi. Niu Zheng Shengnan. Mamamu di mana? Dia akan segera datang. Shengnan, bisa beliin aku es krim? Aku mau makan es krim. Kenapa kamu tidak beli sendiri? Aku tidak mau pergi. Aku tidak punya uang. Ayah kamu makan. Tidak, terima kasih. Aku akan pergi. Tunggu aku, ayah. Paman Qi. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Bicaralah. Sebenarnya hari itu, mamaku melihat kamu bersama Bibi. Itu bukan kebetulan. Maksudmu apa? Aku bilang sama mamaku, Kenapa kamu melakukannya? Shengnan yang menyuruhku. Dia ingin menjodohkan kamu dengan Bibi. Dan es krimnya datang. Niu Zheng es krimmu. Ayah, ini yang kubelikan untukmu. Dan apa? Tidak ada. Ayah, coba rasain. Enak banget. Oh, coba deh. Makan, ayah. Ibu. Kesini. Coba deh. Gak, kamu aja. Lo nungguin seseorang? Nggak ada. Pengen lihat ada yang aku kenal nggak? Nggak ada, ayah. Ayo pergi. Selamat datang di pertemuan orang tua. Saya wali kelas. Panggil aja Bu Liu. Bu guru, maaf ya. Saya terlambat. Saya ibu dari Qi Shengnan. Selamat datang. Orang tua Qi Shengnan datang berdua. Nggak heran anaknya pinter. Ini berhubungan sama keseriusan orang tua. Terima kasih sudah perhatian sama acara ini. Ibu Xin Mei. Bu guru salah paham nih. Sebenarnya, saya sama Xin Mei. Datang hari ini sebagai orang tua Niu Zheng. Apa? Shengnan. Shengnan. Qi Wei. Anaknya nakal. Tapi aku nggak bisa. Diam aja. Dan biarin dia ngelakuin apa aja. Tapi kamu kan ayahnya. Seberapa nakal pun dia, nggak boleh sampai nyakitin dia kayak gini. Diam.